Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang jual beli. Nah, pada proses jual beli itu ada dua bagian ya, dua bagian. Yang pertama itu ada proses pembelian, kemudian dilanjutkan dengan penjualan. Paham ya? Nah, kemudian dari dua proses ini, dua alur ini ada akibatnya yaitu bisa untung atau rugi. Oke. Nah, jadi jual beli ini terdiri dari tiga buah unsur ya. Ini Bapak nyebutnya unsur, ada unsur pembelian, ada penjualan, kemudian ada unsur untung dan rugi. Nah, kita untuk mempermudah kita ke depannya, kita berikan notasi masing-masingnya ya. Untuk pembelian kita misalkan dengan B, kemudian penjualan kita notasikan dengan J, untung U, dan rugi R ya. Oke. Nah, setiap unsur ini mempunyai dua nilai. Ada nilai harganya, rupiah ya satuannya, ada nilai persennya. Oke. Nah, pembelian ada dua nilai, ada harga belinya, ada persentase pembelian. Penjualan juga sama, ada dua nilai, ada harga jualnya, ada persentase penjualannya. Begitu juga untung dan rugi. Nah, khusus untuk persentase pembelian ini nilainya selalu 100%. Jadi untuk pembelian ini selalu 100%. Ini yang perlu, ini tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi selalu 100%. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kita menyelesaikan beberapa contoh soalnya atau bagaimana cara penyelesaian soal-soalnya, yang perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu adalah kalian harus mengingat ya, kapan untung, kapan rugi, bagaimana ketika untung, bagaimana ketika rugi. Untung itu terjadi ketika harga jualnya lebih besar dari harga belinya. Sedangkan rugi terjadi ketika harga jualnya lebih kecil dari harga belinya. Contoh, misalkan ketika harga belinya 1000, kemudian dijual dengan 1200 rupiah, maka apa yang terjadi? Karena penjualan lebih besar dari pembelian, maka untung sebesar 200 rupiah. Oke ya. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti ini? Harga belinya 1000, kemudian dijualnya 850, maka apa yang terjadi? Nah, karena penjualan itu lebih kecil dari pembelian, maka rugi, yaitu ruginya sebesar 150 rupiah. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau kita hendak mencari harga jual misalkan ya? Diketahui untungnya misalkan harga belinya 1000, untungnya itu 250, maka harga jualnya berapa? Nah, supaya untung berarti harga jual ini harus lebih besar dari belinya ya. Berarti ini kita jumlahkan jadi 1250. Paham ya? Nah, bagaimana mencari harga jual jika yang diketahuinya harga beli dengan rugi? Misalkan harga belinya 1000, ruginya 175 rupiah. Berarti harga jualnya karena rugi, berarti harga jual ini harus lebih kecil dari harga belinya. Berarti 1000 dikurangi 175 yaitu 825 rupiah. Ini harga jualnya. Oke. Selanjutnya bagaimana jika kita mencari harga beli? Dua komponen lainnya, dua unsur lainnya sudah diketahui. Misalkan gini, harga jualnya 1500. Dari harga jual 1500 ini diperoleh untung 300. Berapa harga belinya? Oke, karena untung berarti harga jual ini harus lebih besar dari harga beli. Berarti di sininya harus 1200. 1500 kurangi 300. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya bagaimana jika harga jualnya 2000 dan menderita kerugian sebesar 250? Berarti harga belinya berapa? Karena rugi berarti harga jual ini lebih kecil dari harga belinya. Berarti harga belinya harus 2250. Bisa dipahami ya? Nah, itu prosesnya ya. Proses ini harus kalian pahami dengan baik terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke proses berikutnya. Nah,
Begitu juga untuk nilai persen. Nilai persen juga sama. Yang membedakan hanya untuk persentase pembelian ini tidak pernah berubah, yaitu selalu 100%. Kita ambil contoh, misalkan persentase pembeliannya kan pasti 100% ya. Misalkan persentase untungnya 20%. Karena pembelian itu selalu 100%, maka untuk mencari persentase jual berapa? Logikanya sama saja. Biar untung berarti persentase jual ini harus lebih besar dari persentase pembelian. Berarti jawabannya adalah persentase jualnya adalah 120%. Oke? Paham? Paham ya? Nah, bagaimana jika persentase ruginya yang diketahui rugi ya? Ruginya itu 15%. Berapa persentase jualnya? Nah, karena rugi berarti persentase jual ini lebih kecil dari persentase pembelian. Berarti 100 dikurangi 15 yaitu 85%. Oke? Nah, bagaimana jika yang diketahui persentase jualnya? Misalkan persentase jualnya 115%. Nah, karena persentase pembelian selalu 100%, ini menunjukkan bahwa untung sebanyak 15%. Karena persentase jualnya lebih besar dari persentase belinya. Nah, bagaimana jika persentase jualnya 95%? Nah, ini menunjukkan rugi ya. Berarti ruginya yaitu sebesar 5%. Oke? Bisa dipahami ini? Bisa ya? Nah, setelah ini kita akan mencoba menerapkan di soal-soal ya. Bagaimana selanjutnya setelah kalian buatkan sketsa ininya. Penerapannya untuk penyelesaiannya Bapak akan menggunakan pendekatan ini. Pendekatan perbandingan ya, untuk mempermudah kalian. Kita misalkan akan menyelesaikan contoh soal seperti ini. Diketahui harga belinya misalkan Rp20.000. Kemudian harga jualnya Rp24.000. Ditanyakannya persentase untungnya berapa. Kita buatkan sketsanya, ada beli, ada jual, ada untung. Harga belinya 20.000, harga jualnya 24.000. Dari sini berarti untungnya berapa? 20.000 belinya, dijual 24.000, berarti untungnya 4.000. Persentase pembelian pasti 100% ya. Ini pasti 100%. Ingat pokoknya, nah kita biasakan baris pertama ini nilai harganya, baris kedua itu kita sepakati aja ya, baris kedua itu nilai persennya. Oke, makanya di sini Bapak nggak menuliskan rupiahnya ya, di sini juga tidak menuliskan persennya. Kemudian yang ditanyakan itu persentase untung, berarti di sini ya, ini kita tuliskan X-nya. Nah, untuk menyelesaikannya kalian mudah, kali silang saja. Jadi 20.000, ini nggak usah ikutan ya. Sebenarnya ini bagian yang ditanyakan, untung tuh yang ditanyakan, beli ini bagian yang diketahui. Kita kali silangkan. Berarti 20.000 kali X, 20.000 X sama dengan 100 dikali 4.000 ya. Atau, nah karena ini perbandingan yang senilai, merupakan perbandingan senilai, ketika persennya semakin besar, maka harganya juga semakin besar gitu kan. Nah, karena perbandingan yang senilai, maka kalian bisa menyederhanakan terlebih dahulu sebelum mengali silangnya. Ingat cara menyederhanakannya? Oke, sebelumnya ya, sebelum disederhanakan kita coba kali silang seperti biasa dulu aja ya. Nah, ini jadi 20.000 X sama dengan 100 dikali 4.000. Dari sini X sama dengan 100 kali 4.000, ini 400.000 dibagi dengan 20.000. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi berapa? Kita bagi 10.000 ya gitu ya. Nah, jadi 40 dibagi 2 yaitu 20. Berarti ini menunjukkan persentase untungnya yaitu 20%. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya persentase untungnya itu adalah 20%. Paham? Nah, bagaimana tadi ya, ada caranya yang untuk mempercepat proses perhitungannya, kita bisa menyederhanakan. Kita hendak mengali silang ini dengan ini. Ini karena ini perbandingan senilai, kita bisa menyederhanakannya secara mendatar, horizontal atau vertikal. Contohnya misalkan ini, kita bagi dengan 1000 ya. Tuh, sederhanakan ya.